Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai karena Allah, silakan dibuka bukunya, kitabnya. Kalau yang berbahasa Arab berarti halaman 18. Kalau yang berbahasa Indonesia, ini kitabnya Masya Allah, 2 bahasa. Ya, bahasa Indonesia halaman 30. Kalau bahasa Arab dari kanan bukannya, kalau bahasa Indonesia dari kiri. Silahkan dibuka. Boleh ibu, kayaknya bahasa Arabnya apa artinya? Ya udah bahasa Indonesianya aja, nggak apa-apa. Ya, saya baca yang Arabnya dulu ya ibu-ibu ya. Baik. Qala al-muallif Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi. As-sabi' min nawaqidil Islam, dari nawaqidul Islam yang membatalkan Islam. As-sabi' yaitu poin ke-7, as-sihru yaitu sihir. Jadi sihir itu adalah poin di mana orang yang melakukan sihir akan mengeluarkan dari Islam. Ya, Islam akan mengeluarkan orang-orang yang melakukan sihir. Nanti kita akan membahas apa itu sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Ini di antara macam-macam sihir. Ada namanya as-sarf, ada namanya 'atf. Nanti kita akan belajar juga apa itu sarf, apa itu 'atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan sihir atau dia ridho dengannya, kafara, maka dia telah kufur. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah, dan dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Di sini di surah Al-Baqarah ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita wa ma yu'allimani min ahadin. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun hatta sampai dia mengatakan yaqula, sesungguhnya innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah engkau kafir. Baik, ini poin yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari sekarang, ibu-ibu pernah dengar nggak kalimat sihir-sihir gitu? Siapa yang pernah dengar? Sering. Berarti kita harus tahu dulu apa sih definisi sihir. Coba perhatikan. Kata saharo itu terdiri dari berapa huruf? 3. Huruf apa aja? Sin, ha, ro. Kalau dalam bahasa Arab, arti kata sin, ha, ro, ada kalimat di situ ada kata sin, ha, ro, itu artinya samar. Artinya apa, Bu? Samar. Mau bukti lain, mau contoh lain? Contohnya waktu sahur. As-sahur, waktu sahur. Coba as-sahur itu ada sinnya nggak? Ada. Ada hanya nggak? Ada. Ada ro-nya nggak? Ada. Maka artinya apa waktu sahur? Waktunya masih samar-samar, belum terang. Kalau sudah terbit matahari baru terang. Jadi arti kata sahara, sesuatu yang kata yang di situ ada kata sin, ha dan ro, itu artinya dalam bahasa Arab samar. Sama. Ibu-ibu kalau nemu kata, ini kaidah ya, nemu kata dalam bahasa Arab ada kata jim, di situ nun dan ta, atau kata jim dan nun, itu artinya adalah tersembunyi. Contoh, jinnun, jin. Itu kita lihat nggak mereka? Enggak, mereka sembunyi. Atau janin, janin dalam perut atau rahim ibu, tersembunyi nggak dalam rahimnya ibu? Tersembunyi. Kita bisa lihat nggak? Bisa dengan USG. Kan dengan alat, tapi kan kalau kita kasat mata nggak bisa lihat. Atau misalnya jannatun, surga. Apakah sekarang kita bisa lihat? Tidak, masih tersembunyi. Jadi para ulama memberikan kaidah bahwa kalau dalam bahasa Arab ada jim dan nun, itu artinya tersembunyi. Kalau dalam bahasa Arab ada kata sin, ha dan ro, itu artinya samar.
Ya, jadi sihir diantara definisinya adalah samar. Baik, setelah kita mengetahui apa definisi sihir, maka yang perlu kita ketahui teman-teman, dari seorang ulama yang bernama Syekh Al-Azhari, kata beliau, diartikan sihir juga artinya adalah memalingkan sesuatu. Jadi sihir itu juga termasuk definisinya adalah memalingkan sesuatu. Di memalingkan sesuatu ini namanya sihir. Dan sihir ada yang hakiki, ada yang tahlili, atau ada yang hakiki, ada yang tahyili. Perbedaannya apa? Sihir yang hakiki dan sihir yang tahyili. Sihir yang hakiki itu sihir yang memang benar-benar ada dan bahayanya bisa dirasakan oleh tubuh manusia yang tersihir. Ini hakiki. Ya. Ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu ketemu sama orang disihir, kena sihir, tiba-tiba di tubuhnya itu ada penyakit. Penyakitnya tuh aneh. Ada nggak? Pernah nggak? Penyakitnya itu nanti di dalam perutnya, mohon maaf ya, ada kayak silet-silet, ada kayak cemiti-cemiti, ada kayak benda-benda tajam. Pernah dengar? Itu kira-kira menyiksa nggak? Saya pernah ketemu sama orang kena sihir di Gunung Kidul. Jadi waktu itu kami ke tempatnya simbah. Terus ibu mertua saya bilang ke saya, ayo kita tengok saudara, masih saudara. Itu dia dulu punya catering di Jakarta. Ya, sejak punya catering itu kok kayaknya ada yang nggak suka gitu dan memainkan sihir. Buktinya apa? Jadi ibu ini merasa perutnya itu kayak ada yang ngiris-ngiris. Tapi setelah dibawa ke kedokteran, katanya nggak ada apa-apa. Dan ketika kami ke sana, saya suami ke sana, itu benar beliau merasakan sakit yang luar biasa. Dan ketika diruqyah tambah-tambah gitu ya, tambah-tambah reaksi. Subhanallah. Dan sudah dipastikan berarti ini ada yang menyihir gitu. Karena memang reaksinya tuh berbeda. Ya. Kalau orang diruqyah terus dia nggak bereaksi, malah tenang, itu biasanya bukan karena gangguan sihir. Tapi kalau ada orang diruqyah malah bereaksi, entah itu dengan memuntahkan, muntahan keluar darah, ini insya Allah jangan takut ya ibu-ibu. Sekarang kita mau belajar sihir, minta tolong. Tadi kan saya sudah baca doa, Allahumma hfadna ya Allah, semoga engkau jaga kami dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah gitu ya. Dan kita nggak usah takut, ini belajar sihir gitu. Bismillah, kita yakin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa kata Rasulullah? Bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada seseorang, memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu ini ketika diruqyah itu mengeluarkan reaksi. Dan biasanya reaksi setiap orang itu beda-beda. Ya, reaksi setiap orang itu beda-beda. Ada yang jerit-jerit, ada yang muntahnya muntah darah, ada yang mengeluarkan kayak silet-siletnya itu keluar, dan macam-macam. Ya, setiap orang beda-beda. Nah, jadi itu namanya sihir hakiki. Jadi sihir yang memang biasanya orang tersebut benar-benar merasakan efek sihirnya. Baik itu dengan sakit-sakit badannya, atau misalnya termasuk dari sihir hakiki ini sihir mahabbah. Nah teman-teman, sihir mahabbah itu sihir yang bisa menjadikan, misalnya orang lagi pacaran, terus laki-laki perempuan ini diantara mereka ada yang kedukun. Kan biasanya apa kata-katanya? Cinta ditolak, ya itu dia. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Nah, akhirnya si laki-laki ini pergi ke dukun gitu ya, membuat si perempuan ini jadi mabok kepayang gitu ya, nyebut-nyebut nama-nama laki-laki ini, dan ini namanya pelet ya. Jadi kepelet gitu kan. Pernah dengar nggak di Indonesia? Pernah ya, banyak ya. Ini termasuk juga namanya hakiki, atau waliyadubillah, atau suami istri yang awalnya tuh suka itu ya biasa aja hidupnya, sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba ada masuk sihir dalam rumah tangga mereka. Yang awalnya misalnya suaminya tadinya awalnya cinta ke istrinya, tiba-tiba semua atas izin Allah, tiba-tiba jadi benci gitu ya, tiba-tiba jadi
benci. Sama, istri juga ada yang begitu. Yang awalnya cinta, saya pernah ketemu sama seorang istri, mohon maaf ya, beliau juga sudah bernikah. Jadi beliau juga sudah kenal sunnah. Ya inilah, berarti benar-benar ini tuh benar-benar semua atas kejadian dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin dari Allah. Tapi yang terjadi, beliau tuh kalau lihat suaminya, nemenin suaminya gitu loh ya, itu ngelihatnya tuh suaminya tuh wujudnya beda, dan itu membuat dia nggak mau di samping suaminya. Itu ada ya. Jadi yang kena sihir tuh bukan bapak-bapak aja, perempuan juga bisa, istri juga bisa ya. Kalau ibu-ibu tiba-tiba benci ke suami, nggak nyidam nggak apa, tiba-tiba benci, kan biasanya kadang ada ya katanya nyidam terus nyium keringat suami aja sampai mau muntah-muntah gitu. Itu bukan sihir, itu efek bawaan nyidam ya. Tapi kalau istrinya nggak hamil, enggak gitu ya, tiba-tiba kok benci sekali, apalagi misalnya ngelihat wajah suaminya tuh berbeda gitu ya, menyeramkan misalnya, itu sudah, itu tanda-tanda dia terkena sihir. Namanya sihir hakiki. Atau ini contoh lagi, ini juga sama, hakiki, jadi dirasakan, dirasanya tuh di badan. Ada ibu-ibu mau tidur gelisah gitu loh, itu kenapa kok nggak bisa tidur, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya mungkin kalau ibu-ibu misalnya mau nikahin anaknya, sepekan lagi mau nikahin anaknya, terus nggak bisa tidur, wajar apa enggak? Wajar, karena di kepalanya tuh nanti kepiye undangannya gimana, ininya gimana terus, dan itu nggak bisa tidur, wajar. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiap hari itu terjadi, mau tidur tuh gelisah, cemas, nggak bisa tidur, insomnia misalnya, itu sudah bagian dari sihir hakiki. Nah, ciri-cirinya. Ada juga yang malam hari, waliyadzubillah, dan ini efeknya ya, terpengaruh yang dirasakan oleh seseorang ketika terkena sihir, pas tidur, mohon maaf ya ibu-ibu, ngimpi dikejar-kejar ular. Pas tidur, ngimpi ketakutan sampai akhirnya jerit-jerit. Misalnya entah ada macam-macam lah hewannya, bukan biasanya yang dijadikan sebagai perantara alat itu, mohon maaf ya, ular. Ularnya warnanya bukan ular yang putih tapi hitam. Dan itu tuh nanti berada dalam ketakutan. Ada hewan yang memang dia biasa dipakai oleh tukang sihir, ibu-ibu. Di antara hewannya adalah cicak. Makanya kenapa kita disunahkan untuk membunuh cicak. Jadi kalau ibu-ibu di rumah ada cicak itu, ya dibunuh aja, nggak apa-apa. Jadi kalau mau bunuh cicak, baca bismillah dulu. Dan saya pernah dengar juga seorang ustadz berkata, jadi kalau ibu-ibu tuh rumahnya tuh biasanya cicak itu suka di rumah yang apa tuh Bu? Kondisinya Bu? Kotor sama lembab. Lah ibu-ibu sudah rumahnya bersih terus nggak lembab gitu ya, tiba-tiba banyak cicak, nah, itu juga hati-hati ya. Jadi dibunuh aja cicaknya. Makanya kan sekarang sudah ada tuh alat untuk nembak cicak gitu. Ibu-ibu pernah punya nggak? Saya di rumah ada ya, alat dari paralon kecil buat nembak cicak, masya Allah. Dan itu diantara sarana mereka menggunakan sihir lewat cicak. Atau misalnya malam hari, mohon maaf sekali, dia bermimpi, ya deh, berteman dengan jin. Tapi pertemanannya bukan berteman aja, lebih dari itu. Bukan suaminya, bukan. Bermimpi seperti itu juga bisa menjadi ciri bahwa jinnya suka. Tapi kalau misalnya jinnya tuh ngajak ibu suka, ditolak. Ya jangan mau. Ustadz Khalid Basalamah pernah berkata, secantik-cantiknya jin yang paling cantik, ketika ada yang kesurupan, dia berkata, dia ngaku bahwa dia tuh jin yang paling cantik ya. Bentuknya rupanya seperti apa? Kata dia, saya itu jin yang paling cantik, fisiknya itu 1 mata 9 kaki. Itu mengerikan enggak? Itu yang paling cantik di antara mereka. Jadi enggak ada manfaatnya suka-sukaan ya. Ibu-ibu yang mohon maaf ya, misalnya ada saudara ngaku-ngaku menjalin hubungan asmara dengan jin gitu ya, naudzubillah summa naudzubillah, maka segera putuskan. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Atau misalnya ibu-ibu merasa ada sakit, tapi sakitnya tuh pindah-pindah. Ini juga sama, sihir hakiki. Sakitnya sudah diruqyah sini, pindah lagi. Itu juga sama. Itu termasuk dari sihir hakiki. Atau diantara contohnya sihir hakiki itu, ada orang tiba-tiba mengalami depresi yang sangat luar biasa, nggak mau ketemu orang. Kalau dia tidak ada trauma, misalnya sebelumnya tuh tidak ada peristiwa yang membuat dia akhirnya jadi depresi, tiba-tiba dia mengurung diri di kamar, tiba-tiba dia nggak mau ketemu manusia, tiba-tiba dia minder, tiba-tiba dia nggak pede, itu juga bisa termasuk dari gangguan
syaitan, sihir ya termasuk. Atau misalnya kalau sihir hakiki itu contohnya lagi misalnya suami istri juga sama. Yang mohon maaf istrinya itu udah lama menikah, tiba-tiba tidak punya anak atau belum punya anak, udah lama sekali menikah. Padahal menurut dokter ya sudah diperiksa suaminya is okay, istrinya is okay, baik-baik saja, dua-duanya baik, tapi tidak punya anak-anak. Itu diantara penyebabnya, diantaranya teman-teman ada jin yang nempel di rahimnya. Jadi memang subhanallah macam-macam. Dan itu namanya sihir hakiki. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita melihat suami istri sudah lama menikah, tapi ternyata belum dikaruniai anak, boleh berangkat ke medis. Ya pastinya ini sebagai ikhtiar. Juga jangan melupakan namanya ruqyah. Bisa juga suami istri ini mandi bareng dengan hujan yang airnya tuh dari langit langsung. Jadi ibu-ibu tuh perlu juga tuh bikin rumah. Di dalam rumahnya ini kalau orang Arab pasti ada. Setelah rumah itu nggak langsung jalan, tapi dibikin tembok kecil gitu. Dan di situ tuh ada air hujan yang langsung mengenai. Tujuannya apa? Untuk jadi obat. Ya, air hujan itu bisa sarana untuk mengobati sihir. Bahkan ibu-ibu kalau orang terkena sihir, di antara ruqyah yang bisa dilakukan adalah dengan mandi air hujan. Tapi bukan air dari talang ya, tapi itu air yang memang langsung dari langit. Nah, kalau ibu-ibu keluar rumah kan nanti auratnya kelihatan, ngebentuk kan. Kalau orang misalnya walaupun pakai baju terus kena air hujan, kena air kan itu napak ya. Nah, baiknya bagaimana di rumah? Di rumah tuh jadi ada yang memang atap sedikit buat jemuran gitu kebuka. Nah, di situ bisa mandi. Ya, bisa mandi air hujan. Dan masih banyak lagi sihir-sihir hakiki. Baik, yang kedua ada sihir namanya tahyili. Khayalah. Sihir tipuan mata. Sihir tahyili itu sihir yang hanya sekedar hayalan. Biasanya mereka melihat sesuatu yang tidak sebenarnya, tipuan mata. Ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika para tukang sihir itu membawa tali-tali, ya, dan terlihat oleh orang-orang yang melihat sihirnya tukang sihir kelihatannya ular-ular kecil, ya. Padahal itu sejatinya apa? Tali. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat, tongkatnya menjadi ular dan ularnya lebih besar daripada ular mereka. Apa yang terjadi? Tukang sihirnya ngapain Bu waktu itu Bu? Ibu pernah dengar kisahnya Nabi Musa nggak? Waktu tukang sihirnya tahu Nabi Musa bawa tongkatnya jadi ular, apa yang dilakukan oleh tukang sihir waktu itu? Sujud. Ya. Kenapa mereka sujud? Karena mereka paham bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Mereka tahu mana sihir mana bukan. Ya. Dan inilah yang terjadi di masanya Nabi Musa alaihissalam. Namanya sihir tahyili. Termasuk di dalamnya sihir tahyili itu ibu-ibu, misalnya laki-laki melihat perempuan dibuatnya indah, yang tadinya black sweet jadi white gitu ya. Itu juga sama sihir. Orangnya biasa aja kok, ora ayu gitu misalnya. Ada bapak-bapak kena sihir gitu ya. Terus orangnya biasa aja kok Pak, ora ayu, matanya lentik gini ya. Itu cuman kacau pandangan mata aja yang dibuat demikian oleh syaitonir rajim. Jadi ini termasuk sihir tahyili. Baik. Nah, coba ibu-ibu dibuka surat Al-A'raf ayat 115 sampai 116. Sudah dibaca bareng-bareng. Ta'awud terlebih dahulu. 1 2 3. Musa an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum bisihrin azim. Ya. Jadi mereka berkata, kata tukang sihir, wahai Musa, silakan engkau lemparkan dulu tongkatmu, atau kami yang akan melemparkan terlebih dahulu tali-tali.
Maka Nabi Musa pun berkata, silahkan kalian dulu wahai para penyihir yang melemparkan tali-tali. Dan ketika mereka melemparkan tali-tali, mereka menyihir mata-mata manusia. Sebenarnya itu tali biasa, tapi mereka menjadikan pandangan manusia melihat bahwa itu bukan tali, tapi yang terjadi adalah ular-ular kecil. Ya, manusia menjadi takut, dan ketika mereka melihat dengan mata mereka bahwa tali-tali tersebut seakan-akan berubah menjadi ular, dan mereka pun datang dengan sihir yang besar. Lihat ibu-ibu, termasuk mohon maaf sekali, kita tidak usah menyibukkan diri kita, hidup kita yang cuman sesingkat ini dengan sulap menyulap. Betul, sulap itu sihir. Apalagi sampai sekarang itu subhanallah para penyulap itu dikasih panggung. Ya enggak ibu-ibu? Dan ini boleh kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kurang gawean nak. Kalau kamu habiskan waktumu untuk belajar sulap menyulap, ya. Termasuk di dalamnya yang namanya sihir juga meramal bintang-bintang. Itu juga termasuk sihir. Semuanya termasuk sihir, subhanallah, ya. Dan di sini dikatakan bahwa kata Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qurawi, sihir itu kata beliau ada dua. Ya. Kalau tadi kan ada hakiki, ada tahyili. Ada lagi pembagian yang dibuat oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qurawi. Apa kata beliau ibu-ibu? As-sarfu wal-'atf. Itu kan? Sihir itu kata beliau, coba dilihat di halaman 30 ibu-ibu. Kata beliau, di antara bentuk sihir itu ada as-sarf dan ada al-'atf. Ada nggak? Coba ibu-ibu kasih penjelasan. As-sarf itu artinya adalah as-sarfu, sarf, memalingkan. Maksudnya memalingkan rasa cinta menjadi benci, memalingkan rasa benci menjadi suka, itu namanya as-sarf. Atau kalau tadi maksudnya berarti as-sarf ini mahtakifi, tahlili atau hakiki. Ibu-ibu, kalau kita tadi definisi yang pertama kan sihir itu ada hakiki, ada tahyili. Berarti sarf ini masuk kemana? Ke yang hakiki atau yang ke tahyili? Hakiki, pintar ibu-ibu, sudah bagus, masya Allah. Al-'atf hampir sama. Ataf itu juga artinya adalah suka, ya, cinta, mahabbah, pelet lah kalau bahasa kitanya. Ataf itu artinya adalah pelet, ya. Orang yang awalnya tidak suka, ya, dan ini biasanya terjadi ke pemuda dan pemudi yang satu pergi ke dukun untuk memelet dan yang satunya akhirnya dia mabuk kepayang, dan ini yang dinamakan dengan al-'atf. Ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, tidaklah kita tahu bahwa sihir itu adalah perbuatannya syaitan. Bahkan mereka menjadikan yang namanya menyihir itu bagian dari pekerjaan yang luar biasa di antara mereka. Ibu-ibu, sadarlah bahwa jin, syaitan itu ada dari dua jenis. Bismillah. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin, syaitan. Orang-orang yang dia tidak mau melihat manusia beribadah kepada Allah dan mengganggunya, berarti syaitan dari jenis manusia. Orang-orang yang senantiasa mewas-wasi manusia berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu biasanya yang menggoda, syaitan dari jenis jin. Dan mereka, para jin itu, ya, di antara mereka ada pemimpinnya. Pemimpinnya syaitan dari jenis jin namanya iblis. Siapa namanya? Iblis. Dan istananya iblis biasanya di atas air. Ya. Intinya Rasulullah memberitahukan bahwa biasanya jin itu hidupnya di atas air. Mereka, di antara mereka, ibu-ibu, ya, di antara mereka iblis itu, mereka punya pasukan, itu setan-setan, dan mereka berkata kepada setannya, kepada pasukannya, bala tentaranya, sekarang saya beri tugas masing-masing. Itu kayak ada komandannya memang. Kalau manusia kan komandannya jenderal ya. Mereka itu iblis, ya. Mereka mengatakan, ayo sekarang bubar barisan, tugasnya masing-masing laksanakan, gitu ya. Terus satu datang lapor Pak Komandan Iblis misalnya, ya, Pak Komandan, saya sudah membuat ibu-ibu akhirnya was-was. Was-was juga gangguan dari setan. Ibu-ibu, subhanallah, ada wanita itu yang diganggu oleh setan tuh begini. Ibu-ibu udah wudhu tuh, duhur udah wudhu.
Ibu-ibu baca Al-Quran, bukan duhur ya, maghrib ke isya. Maghrib udah wudu, ibu-ibu selama maghrib sampai isya tuh baca Al-Quran, nggak kemana-mana. Pas waktu adzan isya, ibu-ibu mulai ragu. Saya tadi batal belum ya? Sebentar. Ke sebelahnya. Tadi kamu dengar ada suara asing nggak? Gitu ya. Enggak gitu ya. Enggak. Terus nyium bau sesuatu nggak? Enggak gitu. Tadi kentut belum ya? Tapi saya tanya ke yang di samping, nggak dengar suara, nggak nyium bau juga. Ya sudah ibu lanjutkan, nggak usah berwudu lagi. Berarti ibu masih suci. Tapi yang terjadi apa ibu-ibu? Was-was. Ya. Was-was akhirnya dibuat-buat oleh setan, jadinya dia wudu lagi. Padahal yang namanya kaidah itu berlaku. Kalau aslinya dia bersuci maka suci. Kecuali dia misalnya mohon maaf mengeluarkan sesuatu dari dubur atau kubul baru dia batal. Ya. Atau misalnya ibu-ibu sudah berwudu tiba-tiba setan bilang kayaknya wudunya nggak sah deh. Kayaknya tadi gini deh. Kayaknya begini deh. Ibu lakukan lagi wudu, itu ditambah-tambah nanti sama setan tambah senang. Ya. Dan sholat, Allahu Akbar. Saya pernah melihat ibu-ibu wanita di Yaman itu kalau sholat, ya Allah, kalau pas kami kan ada pelajaran tuh, kami mulai belajar itu, jadi pagi kegiatan kami tuh di sana ngajar orang-orang Yaman. Nanti kalau sudah sore kita tuh belajar bareng ikhwan, tapi kita ada di atas di lantai 2 ya. Kita nggak bisa lihat syekhnya, hanya mendengar aja. Dan itu subhanallah, ada ibu-ibu kalau pas waktu maghrib ya menjelang isya sholat itu ini ganggu banget gitu loh, karena ibu ini biasa setiap kali sholat takbirnya berkali-kali, Allahu Akbar. Nanti habis takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar. Betul. Dan setelah akhirnya kan banyak yang nggak nyaman loh, terutama yang berada di sampingnya. Ibu nyaman nggak kalau misalnya sholat di samping orang yang was-was? Takbir berkali-kali. Setelah dikonsultasikan, ternyata dia terkena sihir. Ya, itu was-was juga hati-hati, itu bagian dari sihir. Apa yang harus dilakukan kalau ada was-was dari syaitonir rajim? Kata Syekh Shalih Ali Fauzan, di antara yang bisa dilakukan, maka kuatkan keimanan kita dan jangan pedulikan was-was dari syaitan. Jangan pedulikan. Ibu-ibu wudu was-was ragu, was-was itu ragu, ini udah benar belum wudunya, udah benar belum? Benar, gitu ya. Ini udah khusyuk belum? Khusyuk. Jangan akhirnya kita memperdulikan setan. Kalau begitu setannya tambah senang. Ya, sesuatu yang meragukan itu datangnya dari syaitan. Nah, ada setan, kita balik lagi ke cerita ya. Ada setan yang lapor ke iblis. Saya sudah membuat emak-emak jadi was-was gitu ya. Oke, laporan diterima. Tiba-tiba ada satu setan, dia bilang, saya lapor, saya telah berhasil menceraikan suami istri gitu ya. Dengan keadaan yang begini-begini. Kata iblisnya apa, Bu? Kamu hari ini juara. Diberilah piala, bukan piala dunia ya, Bu. Piala yang besar, istilahnya penghargaan gitu ya. Kenapa? Karena si setan ini bisa merusak rumah tangga kaum muslimin. Jadi hati-hati. Kalau rumah tangga kaum muslimin itu sudah porak-poranda, sudah nggak jelas kemana arahnya, istilahnya kalau nahkoda itu nggak tahu ke kanan apa ke kiri apa lurus, akhirnya terjadilah bahtera itu haram dan tidak bisa dilanjutkan kembali, maka yakinlah bahwa itu adalah perbuatannya syaitonir rajim. Subhanallah, dan ini banyak sekali kejadian di mana seorang istri menggugat cerai suaminya, dan ini banyak kejadian akhirnya yang terjadi dampaknya kalau suami istri sudah bercerai, waliyadzubillah, dampak ke anak-anaknya yang kasihan. Ya, dipikir-pikir lagi bagi ibu-ibu yang mungkin mendengar ada yang curhat gitu ya, akan bercerai dengan suaminya, ibu-ibu curhat, dapat curhatan dari emak-emak, ibu-ibu jangan jadi kompor. Jangan jadi kompor, ya wis lah, kamu cerai aja toh kamu bisa nyari laki-laki lain gitu ya. Subhanallah. Dalam Islam perceraian itu adalah jalan terakhir. Jalan terakhir, kalau nggak bisa lagi ada jalan lain. Ya datangkan kedua belah pihak, ya, dan katakan istrinya maunya apa, suaminya mau apa. Harus ada pihak ketiga. Maksudnya harus ada ustadz atau siapa yang bisa menjadi penengah gitu ya. Dan dia suaminya mengatakan begini, istrinya mengatakan begini, kemudian bagaimana jalur solusinya, jalur tengahnya. Kalau masih bisa disatukan maka itu lebih baik. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu yang perlu kita ketahui,
ketahuilah bahwa sihir ini adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditanya apa itu dosa besar, maka kata beliau sab'ul mubiqat, ada dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Di antaranya kata beliau adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 dosa besar yang mana kita harus menjauhinya. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sihir. Ini dosa besar. Yang ketiga adalah membunuh seseorang yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Ya, membunuh orang yang mana tidak diperbolehkan oleh syariat, gitu ya. Misalnya bagaimana? Ibu-ibu masih ada yang bingung? Contoh, ibu-ibu dalam Islam itu, nih, saya mau tanya deh, di Indonesia, kalau ketahuan ada mbah dukun, kalau ketahuan ada dukun, ada paranormal, di Indonesia hukumannya apa? Di-update, dikasih panggung, podcastan. Ya malah kan begitu kan, di kita malah istilahnya disiarkan gitu ya, diramaikan lewat media-media sosial. Padahal dalam hukum Islam yang namanya tukang sihir itu dipenggal kepalanya pakai pedang. Ya, ini hukum Islam berlaku ketika misalnya kalau hukum Islam ini diperlakukan dalam sebuah negara, ketahuan itu ada tukang sihir, baik itu laki-laki mau perempuan, kata Rasulullah SAW, maka haddus sahir, kata Rasulullah SAW, qatlu bis-sayf. Haddus sahir, batasan hukuman bagi penyihir, baik itu yang laki-laki atau perempuan, ditampakkan, dibunuh, dipenggal dengan pedang. Nah, membunuh yang demikian boleh atau tidak? Boleh. Jadi tadi yang ketiga itu membunuh yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau membunuh yang disyariatkan dalam Islam maka boleh. Dulu waktu Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ya, beliau pernah menjadi seorang khalifah yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang kedua, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Waktu zamannya Umar, ibu-ibu pengen tahu nggak Umar tuh kayak mana? Umar itu pemberani orangnya, subhanallah. Jadi ibu-ibu yang hamil, kalau pengen anaknya berani namain aja Umar. Umar itu pemberani sampai-sampai bukan cuma ditakuti oleh jenis manusia, tapi setan-setan dari jenis jin pun takut. Mereka berkata kalau Umar mau lewat, kata mereka para jin-jin yang berbentuk setan tuh minggir. Umar mau lewat. Itu ditakuti. Makanya Umar waktu beliau menjadi khalifah, beliau langsung nulis surat. Ya, beliau nulis surat dikirim ke gubernur-gubernur yang menjadi daerah kekuasaannya, yang menguasai penduduk setempat. Nah, Umar itu nulis ya, terus bilang ke gubernur-gubernur yang ada, tolong wasiatku, pesanku dilaksanakan. Dimanapun kalian ada rakyat kalian yang menjadi penyihir, dukun, apalagi paranormal, orang pintar, dukun, paranormal, orang pintar, apalagi. Maka kata Umar, kalau ada orang-orang begitu, kata Umar, bawa orangnya, tangkap orangnya, penggal kepalanya. Itu Umar. Makanya subhanallah, zamannya Umar itu zaman dimana keadilan di mana-mana gitu ya, sejahtera di mana-mana, masya Allah. Karena memang beliau tuh benar-benar kalau ada masalah tuh akarnya dulu dicari, dibenahi akarnya, dan kemudian Umar memimpin menjadi seorang khalifah yang adil, masya Allah, tabarakar rahman. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa sihir itu dosa besar, yang keempat, riba itu dosa besar. Dan hati-hati syubhat ketika ada orang, ini bukan saya nakut-nakutin ya Bu, dan memang ini terjadi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Kalau ada orang yang mengatakan, misalnya dia bekerja di sebuah bank, misal, terus dia mengatakan, kata dia, jual beli dan riba itu sama, ya. Maka nanti adabnya, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah Al-Baqarah, nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, orang ini seperti orang kesurupan, jalannya sempoyongan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia nanti jalannya tuh sempoyongan. Orang-orang yang mengatakan jual beli dan riba itu sama, maka besok diadab oleh Allah seperti itu. Dan orang-orang yang melakukan transaksi riba di dunia ini, dia telah menancapkan bendera peperangan dengan Allah dan Rasulnya, dan pasti kalah. Apa Bu? Pasti kalah. Ya, jadi ini juga termasuk dakwahnya kita yang memberantas riba, dan alhamdulillah di Indonesia sudah banyak komunitas-komunitas anti riba, karena memang riba ini termasuk dosa besar. Dosa riba yang paling kecil itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ya, dan riba pun dampaknya itu luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan apa hadis Rasulullah SAW. Kalau zina dan riba telah merebak dalam sebuah daerah, zina dan riba, berarti kalau zina dan riba pelakunya bisa muslim, ya enggak? Kalau dalam sebuah daerah zina dan riba telah merebak, dan ini kan bukan hanya orang kafir yang melakukan, orang muslim pun banyak yang melakukan ini, maka kata Rasulullah SAW, tunggulah tempat itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, di sebuah tempat di sana orangnya muslim, daerahnya muslim, tapi kenapa Allah datangkan adab? Ya bisa jadi karena itu. Di situ tersebar banyak riba, di situ tersebar banyak zina. Jadi ada sebuah tempat di mana hanya gempa tuh cuma di sini gitu loh. Dan setelah dilihat, setelah teman kami ke sana langsung datang membantu, itu dia bilang, "Oh Ustazah, saya mendapati dari penduduk setempat, di tempat ini nih terjadi banyak nikah kontrak." Tahu nikah kontrak nggak? Nikah kontrak itu aslinya zina. Nikah kontrak itu nggak boleh dalam Islam. Jadi ada laki-laki datang ke perempuan. Ini nih Bu, hati-hati ya, anak-anak gadis terutama yang jadi sasaran. Begini nikah kontrak ini, saya menikahi Anda dengan sebuah mahar. Ya, awalnya benar, bilangnya sih benar. Tapi ada tapinya. Tapi hanya untuk 1 bulan saja. Karena saya di Indonesia cuma 1 bulan. Setelah itu saya ceraikan. Itu namanya nikah apa? Adakah nikah kontrak dalam Islam? Tidak ada. Ya, itu aslinya zina, cuman dibumbu-bumbuin biar lebih indah. Ya, hati-hati ya ibu-ibu, kalau nikah kontrak sudah merajalela di mana-mana, itu artinya zina di mana-mana, riba di mana-mana. Tunggulah adab Allah akan datang. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau tinggal di sebuah tempat tinggal, itu pilih-pilih, cari tahu ini tempatnya gimana kondisinya, masyarakatnya bagaimana. Kenapa? Karena mohon maaf ya ibu-ibu, ibu-ibu solih, ibu-ibu solihah, ibu-ibu di situ terjadi banyak kemungkaran, tapi ibu-ibu belum bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, diem aja. Nanti suatu hari negeri itu, tempat itu diadab oleh Allah. Padahal di situ masih ada orang-orang yang baik, maka orang baik ini pun akan terkena adab. Ya, ini hati-hati. Jadi perlu juga kita lihat-lihat kalau mau memilih tempat tinggal kita, itu tempat tinggalnya bagaimana kondisi masyarakatnya. Ya, baik. Setelah kita tahu yang keberapa ibu-ibu? Yang keempat, yang kelima. Apa di antara dosa besar? Yang kelima, memakan harta anak yatim. Ini ngeri-ngeri sedep nih. Kalau ada ibu-ibu dikasih amanah hartanya anak yatim, maka jangan dimakan, ya. Karena sesungguhnya apa yang dimakan dari harta yang tidak halal itu dalam perut akan Allah jadikan sebagai api. Ya, naudzubillah. Yang keenam, kabur dari medan perang. Tentunya bagi kaum laki-laki yang telah diwajibkan baginya untuk berperang. Dan terakhir, ini hati-hati juga ya ibu-ibu, mudah-mudahan lisan-lisan kita bisa dijaga, menuduh perempuan baik-baik sebagai penzina. Hati-hati, menuduh perempuan baik-baik berzina. Jadi, ini mohon diperhatikan. Di dalam Islam, misalnya ada fulanah datang, laporan, lapor Pak Duku misalnya ya. Misal, saya melihat di tempat kos-kosan itu ada datang laki-laki dan di situ ada perempuan. Kayaknya mereka berzina gitu ya. Dan kayaknya memang perempuan yang tinggal, misal contoh, ya ibu-ibu ya. Kayaknya perempuan yang tinggal di situ juga orang-orang yang nggak baik-baik gitu ya. Dia pelacur, dia penzina. Maka harusnya Pak Duku tidak langsung semena-mena menerima laporan itu. Dalam Islam apa yang harus dilakukan? Tanya lagi ke orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Kamu lihat nggak? Ya. Enggak, gitu ya.
orang menuduh wanita itu berzina harus mendatangkan saksi. Dan saksinya mohon maaf sekali harus benar-benar melihat dengan langsung bahwa laki-laki ini sedang berzina dengan perempuan tersebut. Berat enggak, Bu? Ada enggak orang berzina? Silakan siapa yang mau lihat gitu. Kan suatu hal yang jarang ya. Maka dari itu hati-hati mulut, lisan tuh dijaga. Kalau sampai menuduh ada wanita baik-baik kemudian kita menuduh dia berzina padahal dia tidak berzina, maka hukumannya dicambuk. Ya, penuduh-penuduh wanita-wanita yang berzina dalam Islam itu dicambuk. Kenapa ibu-ibu? Saya tanya, kenapa kok dalam Islam itu orang yang penyihir, ya, dukun, paranormal itu dipenggal kepalanya pakai pedang. Orang yang menuduh wanita baik-baik berzina itu dicambuk. Orang yang berzina itu dirajam. Kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya pelajaran untuk orang-orang yang setelahnya. Kalau ada orang dia mau berzina mikir-mikir, ya, wah nanti dirajam. Orang mau nuduh wanita-wanita Islam, wanita-wanita muslimah dengan perkataan penzina, dia mikir-mikir, nanti dicambuk. Tukang sihir yang mau jadi penyihir baru, ya, itu juga mikir-mikir. Kenapa? Karena pasti kalau ketangkep sama pemerintah setempat dipenggal kepalanya. Ya, itu semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk menjaga, melestarikan jiwa-jiwa hamba-hamba Allah yang lain. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Islam itu kejam, karena sesungguhnya apa yang terjadi dengan peraturan-peraturan yang Allah buat itu semuanya demi keselamatan kita orang-orang beriman. Baik. Dan termasuk teman-teman, cuman main-main dengan sihir itu juga tidak boleh. Jadi sihir itu nggak ada main-mainan. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau pernah membagi dari dunia sihir. Kata beliau, ada orang yang langsung mempraktekkan ilmu sihir ini, langsung mempraktekkan dengan menjadi dukun atau paranormal. Ada orang yang hanya menjadi korban. Ibu tahu korban? Subhanallah, ngeri Bu. Saya itu pernah berjumpa dengan seorang wanita, di mana wanita ini terkena sihir, dan itu kejadiannya itu cepet banget gitu ya. Setelah dilihat ternyata buhulnya itu, tahu buhul enggak? Buhul itu biasanya dilipat-lipat sama kain putih, ditaruh di pohon depan rumah wanita itu, ditaruh di pohon, diikat gitu loh. Yang terjadi wanita ini setiap malam itu kayak orang stroke gitu, tubuhnya tuh sampai nggak bisa diam dan dia selalu ketakutan, ya subhanallah. Kemudian setelah itu akhirnya diruqyah dan langsung bereaksi. Ya bereaksi, dia langsung jerit-jerit. Dan bagi ibu-ibu yang meruqyah, misalnya ibu-ibu saya pengen meruqyah, itu harus benar-benar belajar dulu apa sih ruqyah syariah. Jangan sampai kita itu bingung mana ruqyah syariah, mana yang tidak. Tidak ada di dalam Islam. Ini mohon maaf ya ibu-ibu, di dalam Islam tuh tidak ada yang namanya ruqyah memindahkan penyakit, baik itu kepada benda mati ataupun kepada hewan sekalipun. Ibu pernah dengar ada misalnya beliau ustaz, tapi beliau cara meruqyahnya memindah penyakit ke telur? Pernah dengar? Pernah. Berarti itu bukan ruqyah syariah. Misalnya beliau panutan agama, biasa suka ngisi-ngisi pengajian, misal. Terus meruqyah tapi katanya penyakitnya dipindah ke hewan, gitu ya. Pernah dengar? Pernah. Itu nggak boleh. Secara akal saja kita bisa melihat kalau penyakit itu dipindah ke hewan, dolim nggak ke hewan? Dolim, ya. Dan tidak ada itu ruqyah seperti itu. Maka pastikan yang korban ini kalau sampai terkena sihir, maka cepat-cepat diruqyah dengan ruqyah syariah. Dan pembahasannya tidak bisa dibahas di sini, ibu-ibu. Ya, ruqyah syariah itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, misalnya. Bukan dengan jampi-jampi, bukan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, ya, apalagi tidak dimengerti. Jadi memang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau ibu-ibu misalnya meruqyah seseorang yang terkena penyakit, terus tiba-tiba ada reaksi, dan reaksinya itu jinnya bilang begini, bacaanmu nggak benar, itu misal. Saya nggak takut, ada jin yang bereaksi, saya nggak takut tuh dengan ayat kursi yang kamu baca gitu. Maka perlunya ini jangan langsung down, karena itu memang akal-akalannya mereka.
Ya, sebenarnya itu sebentar lagi mereka kepanasan. Setan itu kalau kita benar-benar meruqyahnya meruqyah syar'i dan tetap tawakal, orang meruqyah tuh nggak bisa meruqyah asal meruqyah. Saya bisa kok baca Al-Quran, bacaannya gampang gitu ya. Nah, itu malah sombong. Jadi orang yang meruqyah itu benar-benar harus membersihkan dulu hatinya. Kalau sampai ada sesuatu yang nanti ada reaksi, dia dimudahkan oleh Allah untuk proses ruqyahnya itu harus disandarkan kepada Allah. Karena kalau sampai ada dalam hatinya itu rasa sombong karena bacaan yang ia baca, biasanya bacanya nggak ngefek ke jin. Bisa dipahami, Bu? Bacaannya benar ruqyah syariah, tapi ternyata dalam diri peruqyahnya tuh ada rasa sombong. Iki sih gampang gitu ya. Itu kadang nggak ngefek. Ya subhanallah. Dan setelah diteliti ternyata ya salahnya sama peruqyahnya. Ya jadi benar-benar yang namanya meruqyah itu butuh ilmu, bukan asal meruqyah. Dan butuh benar-benar keyakinan bahwa yang namanya syaitan itu tidak bisa memberikan mudarat apapun sekalipun sekecil pun kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh Sa'di, tadi penyihir yang langsung mempraktekkan, korbannya. Kemudian yang sarananya. Syekh Sa'di mengatakan sarana membagi sihir itu dalam pembagian sarana. Sarana sihir itu macam-macam, Bu. Macam-macam. Ya, penyihir itu bisa misalnya dengan meminta baju korban. Baju itu diminta, siapa yang mau disantet bajunya ke sini, ya. Atau misalnya lewat ayam hitam. Biasanya yang dipakai itu ayam cemani, disembeli, darahnya disimpan gitu ya. Itu juga bisa. Atau hati-hati ini termasuk sihir juga, Bu. Kalau misalnya ibu-ibu dikasih biar rumahnya dijaga gitu ya, nggak ada macam-macamnya. Dikasih kertas, lembaran kertas ditulis, terus orangnya bilang ini, tolong nanti habis pulang dari sini itu kertasnya ditaruh di atas pintu. Itu juga sarana. Coba aja, raja namanya ya, raja ya. Nah itu juga nggak boleh, itu sarana juga. Ya. Dan saya masih melihat beberapa rumah ya yang saya datang itu masih ada seperti itu. Kaget ya pasti pintu loh, itu ada apa gitu. Ternyata memang sengaja dipasang sama tuan rumahnya. Dan itu kita tidak boleh ibu-ibu. Demi Allah itu termasuk menyekutukan Allah. Orang-orang yang belum bertaubat dari hal-hal demikian, kalau meninggal dunia maka mengerikan. Mengerikan. Adabnya itu luar biasa ngeri, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa yang menjaga rumah, yang menjaga anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagai sarana, mohon maaf, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sarana untuk pemicu dagangan laris. Nah, ini hati-hati, itu juga jebakan syaitan. Jebakan syaitan. Biasanya, mohon maaf saya harus berkata, yang dijadikan sebagai bacaan untuk melarisi dagangan itu surah Al-Waqiah. Ya, syaitan akan membuat syaitan semua atas izin Allah. Ini ujian. Memang Allah sedang menguji orang ini. Hari pertama dia baca surah Al-Waqiah, besoknya benar dagangannya laris. Sampai akhirnya Allah buat dia ketagihan. Kalau nggak baca Al-Waqiah, dia mengatakan sesuk daganganku ora laris. Itu sampai sebegitunya. Dia akhirnya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa bahwa zat yang memberikan rizki adalah Allah. Bu, dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini akan kita lewati hanya sebentar. Jangan korbankan yang sebentar ini untuk kehidupan yang abadi, yaitu negeri akhirat. Boleh berdagang, boleh kita berikhtiar, tapi pastikan jalannya harus benar. Jangan pula, subhanallah, ini termasuk juga sarana sihir, nutupin toko orang lain, nutupin warungnya orang lain. Dulu, alhamdulillah, kami sempat diberikan amanah oleh Allah untuk bisnis di kuliner di Yogyakarta. Suatu hari ada ibu-ibu datang bilang ke karyawan kami, Mas, kok warungnya orang buka-buka? Katanya gitu. Terus kata karyawan kami, buka Bu, orang lebaran aja buka. Ini tuh gak pernah libur, memang bener gak pernah
pernah libur warungnya. Karyawannya ganti-ganti gitu loh. Nggak pernah libur. Ya Masya Allah. Lebaran aja memang buka, tapi siang bukanya. Tapi buka. Terus kata ibunya, oh Mas, aku dulu lagi tutup, gitu ya. Dan itu baru kita percaya, oh ternyata ada juga sihir bentuk seperti nutup-nutupin. Ya. Atau ibu-ibu saya pernah dengar, ini hati-hati, kalau makan baca Bismillah. Warung yang di situ itu memakai penglaris. Ya, ini juga sihir. Biasanya penglarisnya itu ditaruh di kuah. Kalau memang itu dagang yang ada kuahnya, sehingga ketika ada orang melihat, rasanya tuh enaknya luar biasa. Ya. Dan itu kelihatan warungnya rame sekali. Ya. Itu tapi jangan langsung sudon. Oh warung rame dia ada sihirnya gitu ya enggak. Jangan. Ya. Intinya apa Bu? Kita kalau makan di sebuah tempat baca Bismillah. Ya karena yang namanya sihir-sihir seperti itu kalau sampai kemakan juga efek dalam tubuh. Yang ngefek, ada efeknya dalam tubuh. Jadi malas sholatnya, jadi malas ibadahnya itu bisa juga. Ya. Apalagi yang belum saya sebutkan. Ayo, Ibu. Mohon maaf, susuk. Tahu susuk? Susuk itu bukan cuman biar cantik. Ya. Dan ketahuilah perempuan yang pakai susuk sejatinya dia kurang percaya diri. Ya kan? Lah, percaya diri gua mau susuk. Ya kan? Buat apa coba pakai susuk? Gunanya saya mau tanya, manfaatnya apa kalau orang-orang pakai susuk? Biar kelihatan, kan bukan cantik sebenarnya, kelihatan ini sihir hakiki atau tahyili. Karena kan seakan-akan kelihatannya cantik dipandang oleh lawan jenis, dia jadi cantik. Dan ini termasuk sihir. Dan juga ada susuk ibu-ibu yang dipakai untuk menguatkan badan. Biasanya dipakai oleh orang-orang zaman dahulu kala. Jadi diselipkan di kaki. Itu memang biar kata mereka, biar kalau melaku mulai ado, kan zaman dulu kan belum ada Grab. Iya kan? Belum ada nunu langsung datang mobilnya gitu kan. Jangan dikatakan Grab itu sihir enggak. Ya, kok tiba-tiba datang gitu ya. Tapi orang zaman dulu kan jalan jauh gitu ya Bu ya. Maka mereka biasanya menggunakan susuk ini untuk biar bisa jalan jauh. Ya, dan ini tidak boleh. Ya baik itu susuknya berupa permata ataupun yang lainnya sama tidak boleh. Ya, intinya tidak boleh pakai susuk. Dan biasanya kalau yang ada susuknya itu pas meninggal itu nggak meninggal gitu ya. Dan itu harus dicabut memang. Ya. Tapi dicabutnya dengan ruqyah syariah, bukan dengan bantuan jin. Ya. Dan ini ibu-ibu termasuk dari sihir hati-hati. Baik, ada lagi yang belum saya sebutkan? Itu juga sihir. Loh, mana uangnya? Kasih uangnya. Dukunnya bilang, ayo nanti kalau kesini saya dikasih 1 juta gitu ya. Ya bawa uang 1 juta. Terus nanti 1 bulan lagi kesini lagi 2 juta gitu ya. Terus itu namanya sama sihir. Jadi sebenarnya dukun-dukun itu Bu, mohon maaf ya, sebenarnya itu pengen ngambil uang dari korban. Ya tapi caranya halus. Bagaimana caranya biar nggak kena dendam? Baca dzikir pagi dan petang. Itu diantaranya. Apalagi yang belum saya sebutkan. Hati-hati dunia persilatan. Tapi nggak semua dunia persilatan ya Bu. Dunia persilatan itu terkadang ada yang dimasuki sihir. Ya, terutama mohon maaf saya harus berkata kuda lumping. Yang bisa makan beling. Lah secara akal aja beling kok ya dimakan. Apa yang nggak ada makanan yang paling enak mbok gudeg apa nopo gitu kan. Lah ibu-ibu pernah nggak orang makan beling? Pernah lihat orang makan beling? Kita yang melihatnya terpesona gitu ya, malah jadi tontonan ya kan. Kok kayaknya keren banget, padahal itu sihir yang memang setan telah memasuki tubuhnya. Dan ibu-ibu ada dalam dunia persilatan juga yang namanya transfer tenaga dalam. Ini hati-hati. Biar tenaganya jadi lebih kuat. Ya. Kata pelatihnya, saya transfer ke kalian, pejamkan mata. Gitu ya. Contoh. Terus yang ikut persilatannya pejamin mata. Rasakan ada aura panas masuk ke dalam tubuh, gitu kan? Biasanya. Saya tuh bisa bilang begini diceritain oleh korban yang pernah katanya, alhamdulillah sekarang saya udah insaf. Dulu tuh begitu katanya sama pelatihnya disuruh pejam mata.
Terus rasakan ada sesuatu hangat yang masuk ke dalam tubuh dan itu adalah energi katanya ya. Nah ini juga hati-hati. Jadi ibu-ibu, pesan saya, kalau ibu-ibu mau mengikutkan anak-anak ekstrakurikuler dalam dunia persilatan, sebaiknya mengetahui lebih dalam dulu. Ini kayak mana persilatannya, gitu ya. Nggak semua persilatan demikian, nggak. Ada juga persilatan yang aman, gitu ya. Jadi benar-benar jangan, ibu ada anaknya bilang, ibu teman saya ikut dunia persilatan ini, ya wis rek, sesok kamu ikut, gitu ya. Harus cari tahu dulu, kira-kira ini persilatannya masuk dalam dunia apa. Ya. Hal-hal yang seperti ini ibu-ibu ketahuilah bahwa semuanya adalah bagian dari godaan syaitan. Baik, ada lagi yang belum saya sebutkan? Dunia persihiran, perdukunan, persantetan. Gimana? Indigo itu sama. Indigo juga itu godaan setan. Jadi gini, jin itu, setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan dua cara. Pertama memang sengaja diundang kayak tadi, tenaga dalam, rasakan aura yang panas. Berarti kan diundang, ya enggak? Bisa otomatis karena keturunan. Indigo ini biasanya keturunan masuknya. Jadi gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang, ibu-ibu tuh merasa saya kayaknya nggak pernah deh seumur hidup masuk paranormal gitu. Kayaknya Ana juga nggak menggunakan sarana-sarana sihir, tapi kok kayaknya kalau malam tuh gelisah, terus suka negatif thinking, ini juga sama. Tuh suka pikirannya tuh suka negatif, jadi sedih. Ini juga godaan setan. Ketahuilah bahwa itu namanya jin keturunan. Maksudnya gimana, Ustazah? Jadi gini, Mbah Buyut kita, orang-orang zaman dulu, mereka menggunakan syaitonir rojim ini untuk menjaga rumah-rumah. Jadi, kalau sekarang kan ada pas satpam, jelas tuh ada orangnya. Kalau dulu itu pakai ilmu-ilmu gaib begitu. Jadi memang sengaja tuh setannya dipanggil, ditaruh di rumahnya, dan ada kesepakatan. Kesepakatan yang biasanya kesepakatannya begini dibuat. Ya, kata Mbah Buyut kita bilang begini. Nanti kita sepakat ya, kamu jaga anak keturunan sampai 7 keturunan. Ya. Setannya bilang siap. Yang penting nanti kamu sajinin gitu, dikasih makan, saya siap menjaga misalnya. Udah sepakat tuh. Nah, Mbah Buyutnya meninggal, maka otomatis biasanya nurun ke anaknya. Anaknya meninggal, otomatis nurun ke cucunya. Maka caranya untuk memutus hubungan yang tidak baik dengan para jin, kalau misalnya sudah ada rasa-rasa, tadi kan sudah lihat ya ibu ya, rasa-rasanya seperti itu. Ibu-ibu harus berikrar. Ikrar bilang begini, gak usah diumumin pakai mic, saya berikrar, gak usah. Bilang aja begini, asyhadu alla ilaha illallah misalnya, Allah yang menjadi saksi, saya memutuskan hubungan dengan jin atau syaitan yang telah bersepakat dengan Mbah Buyut saya. Mulai detik ini, mulai hari ini saya putuskan hubungan N, gitu ya. Dah, itu udah putus. Udah gampang. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang bertanya ya, indigo dan lain sebagainya itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Kalau misalnya ada anak kayaknya itu dia bisa melihat begini-begini, jangan malah dielu-elukan. Tahu nggak dielu-elukan? Malah disekolahkan di sekolah indigo misalnya. Harusnya di ruqyah. Ya, di ruqyah. Ya, begitu ibu. Baik, tadi tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Contohnya tadi ya, memakai sarana telur misalnya ya. Tidak ada obat sihir menyembuhkan sihir dengan sihir. Baik, ada kitab buku ibu-ibu bagus. Biasanya yang ibu-ibu kalau di YouTube itu lihat ada Syekh Abdus Salam Bali. Itu beliau mengupas tentang masalah sihir, membuka kedok sihir. Namanya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Beliau dari Mesir dan beliau termasuk gurunya Ustadz Faizar. Ibu pernah dengar nggak Ustadz Faizar? Yang mungkin Pak lihat-lihat Trans 7 itu Ustadz Faizar ada ya, biasanya kan suka ada ruqyah-ruqyah gitu. Itu gurunya beliau Ustadz Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Baik. Di antara sarana tukang sihir juga ibu-ibu adalah rambut. Ini juga termasuk sarana yang dijadikan oleh tukang sihir. Atau ada juga tukang sihir yang menempelkan mushaf di kedua kakinya, ya, melecehkan, menghina mushaf, kemudian memasukkannya ke dalam WC.
Ya, ada juga yang menulis sesuatu dari Al-Qur'anul Karim kemudian menyatukannya dengan kotoran. Ya waliyadzubillah. Ada juga yang menggunakan darah haid. Ada juga yang menggunakan, mohon maaf, celana dalam wanita. Ini ngeri banget kan ya kalau sampai segitu. Makanya ada yang bilang celana dalam itu kalau ibu-ibu mau daripada dibuang sembarangan boleh dibuang, tapi baca bismillah dulu. Mending jadiin lap aja. Biasanya diapain kalau celana dalam? Hai, boleh deh dibakar ya, boleh. Ya dibakar. Baik. Dan kata Syekh Abdul Salam, jangan bermain-main dengan tukang sihir. Jangan penasaran sama tukang sihir. Karena orang kalau sudah mendekati tukang sihir, dia bisa, kalau benar-benar imannya nggak kuat, dia bisa akhirnya terbawa. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nggak usah kita main-main dengan tukang sihir. Kalau tadi ditanya oleh Bu Diana, ain itu sihir bukan? Maka saya menjawab ini biar ilmunya untuk semuanya juga, bahwa ain atau ain dari ibu-ibu. Apa itu ain? Pandangan mata jahat, ya hasud. Itu bukan termasuk bagian dari sihir. Dia penyebabnya adalah pandangan mata yang jahat. Ya, jadi ketika melihat sebuah hal yang menakjubkan, dia tidak berkata, tidak mendoakan keberkahan terhadap apa yang ia pandang. Ya, begitu ya, Masya Allah. Baik, insya Allah semuanya sudah saya sampaikan. Jazakumullahu khairah. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari para tukang sihir, dari orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan kepada kita, orang-orang yang ingin melakukan keburukan kepada kita semuanya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita tidak menyekutukan Allah, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.